Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai implementasi kuliah daring mata kuliah metodologi penelitian, subpokok bahasan, dampak COVID-19 terhadap aktivitas perkuliahan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Sekar Arum dengan dosen pengampu saya, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Yang pertama, pendahuluan. Dari pendahuluan ini terdapat 2 poin utama. Yang pertama, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Pembelajaran daring tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk pembelajaran daring kepada para mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan solusi pada permasalahan dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses perkuliahan. Dengan perkuliahan daring, mahasiswa memiliki keleluasaan waktu belajar dan mahasiswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan secara online. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner online kepada 186 mahasiswa semester 4 dan 6 Prodi PGSD Unisnu Jepara. Data diperoleh melalui pengisian pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan dalam bentuk Google Form. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis untuk dideskripsikan. Pembahasan. Dari data yang terkumpul, diperoleh kondisi perkuliahan daring yang dikelompokkan menjadi beberapa poin, diantaranya lokasi, jenis koneksi, kondisi sinyal, media yang digunakan, aplikasi yang sering digunakan, pemahaman pembelajaran, jenis sistem perkuliahan, kendala yang dihadapi, dan juga kesiapan akan kebijakan baru. Yang pertama, lokasi. Dari mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring, terbanyak melakukan di rumah, yaitu dengan persentase 93,01%. Untuk koneksi internet, terbanyak menggunakan paket data dengan persentase 94,09%. Untuk kondisi sinyal, terbanyak sinyal sedang dengan persentase 66,67%. Untuk perangkat yang digunakan, terbanyak menggunakan handphone dengan persentase 97,85%. Media yang digunakan terbanyak menggunakan WhatsApp Group dengan persentase 94,62%. Pemahaman pembelajaran terbanyak menyatakan kurang paham dengan persentase 75,81%. Jenis sistem perkuliahan terbanyak menggunakan daring dan juga luring dengan persentase 62,90%. Kendala yang dihadapi terbanyak menyatakan terlalu banyak tugas dengan persentase 54,84%. Kesiapan akan kebijakan baru terbanyak menyatakan siap dengan persentase 60,75%. Sedangkan dari data tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Lokasi perkuliahan daring mahasiswa secara umum dilakukan di rumah dengan menggunakan handphone melalui koneksi data pribadi dalam keadaan sinyal internet yang cukup baik. Mayoritas mahasiswa lebih suka menggunakan aplikasi WhatsApp Group ketika daring dan tingkat pemahaman materi yang masih kurang. Pada kenyataannya, perkuliahan daring sering diidentikan dengan banyaknya tugas pada mahasiswa sehingga mengakibatkan proses perkuliahan yang kurang efektif. Hasil lain menunjukkan bahwa mahasiswa siap menghadapi aturan baru dan new normal life apabila dilaksanakan perkuliahan secara luring. Sedangkan untuk sistem perkuliahan yang efektif selama pandemi adalah daring dan luring secara bergantian dengan memperhatikan prinsip protokol pencegahan COVID-19. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.